Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh IPA. Hari ini Ibu memang sengaja tidak memberikan materi yang baru. Tetapi hari ini adalah refleksi dari materi kita pada modul 1 mengenai pesawat sederhana. Anak-anakku, setelah Ibu melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran jarak jauh kita, dari tugas-tugas yang kalian lakukan, yang kalian kumpulkan ke Ibu lihat masih ada beberapa yang belum mengerjakan tugas, ya. Jadi Ibu harap pada pembelajaran berikutnya ini tidak akan terjadi lagi. Dan hari ini Ibu beri kesempatan kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi, pada materi pesawat sederhana ini ada 3 pelajaran. Ada 3 pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Pada masing-masing pembelajaran ini ada tugas, jadi ada 3 nilai tugas, ya, yang terdiri dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Masing-masing tugas ini Ibu harap kalian menyelesaikannya hari ini, karena hari ini memang tidak ada tugas tambahan. Kalian hanya melengkapi materi tugas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sekedar Ibu ingatkan, ya, nanti kita bahas, ya, supaya kalian mengerti apa itu pesawat sederhana. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai pesawat sederhana, tapi tanpa Ibu terangkan. Jadi pesawat sederhana itu kita bedakan menjadi 3 pembelajaran. Pembelajaran 1 kita pengenalan saja. Jadi apa itu pesawat sederhana, macam-macamnya apa saja, kegunaannya apa saja. Kemudian yang kedua, kita sudah mulai masuk pada jenis-jenis pesawat sederhana. Jadi kita belajar mengenai katrol. Katrol itu ada apa saja. Kemudian kita belajar pada roda berporos. Kemudian kita belajar juga bidang miring. Nanti Ibu jelaskan itu. Kemudian yang pembelajaran yang ketiga, kita sudah belajar masuk pada pengungkit. Sekaligus kita belajar pemanfaatan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dan juga pemanfaatan dan juga pesawat sederhana yang terjadi pada sistem gerak manusia. Baik, ya. Kita mulai refleksi materi mengenai pesawat sederhana. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Ya, kita mulai merefleksi pembelajaran 1, aktivitas 1. Perhatikan ya, ini adalah gambar orang menggunakan pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini digunakan bertujuan untuk memperkecil usaha, sehingga energi yang kita butuhkan tidak terlalu besar. Kita buka halaman 3. Jadi itu ya fungsi dari pesawat sederhana. Selanjutnya pada halaman 4 ya kita tulis beberapa kegiatan sehari-hari yang menggunakan alat bantu. Misalnya memotong kertas. Kita memerlukan alat bantu, alat pemotong kertas. Menggunting rumput. Kita memerlukan gunting, jadi kita perlu alat bantu. Selanjutnya, misalnya mencabut paku, kita memerlukan catut, ya. Ini kita perlu alat bantu. Menggerek bendera, kita butuh katrol, ya.
Memotong daging, kita memerlukan pisau. Pisau ini juga termasuk alat bantu. Kemudian misalnya menimba air, di sini menimba air. Kemudian alat yang digunakan adalah katrol. Kemudian menaikkan drum menuju mobil misalnya, kita menggunakan papan ya. Kemudian di sini ini berarti menggunakan alat bantu. Kemudian untuk memindahkan kereta gantung, nah ini kita memerlukan katrol. Kemudian misalnya lagi yang ke-10 ya, memindahkan pasir misalnya, kita membutuhkan skop ya, berarti butuh alat bantu. Kemudian yang ke-11 misalnya bermain jungkit, kita perlu jungkit, ini juga memerlukan alat bantu ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dengan menggunakan pesawat sederhana maka memudahkan usaha yang kita lakukan. Ya, kita buka halaman selanjutnya. Kita mulai masuk pada identifikasi. Jadi, jenis-jenis pesawat sederhana. Jadi, pesawat sederhana ini kita bedakan menjadi, coba perhatikan. Ini kita bedakan, ada jenis yang pertama katrol. Kemudian roda berporos, kemudian bidang miring, dan yang terakhir adalah jenis pengungkit atau tuas. Nah, kita bedakan dulu apa saja ini. Untuk mengetahuinya, jadi katrol itu gambarnya seperti ini ya. Jadi ini untuk, nah seperti ini kalau tahu penimba sumur itu. Kemudian roda berporos, ada roda, kemudian ada poros. Nah, seperti ini roda berporos. Kalau ini katrol, jadi ini tidak berpindah ya. Tidak seperti ini. Jadi ada roda, ada poros. Kalau ini ada katrolnya saja, ada katrol ya. Kemudian kalau bidang miring ini ada tempat yang tinggi, ada tempat yang tinggi, kemudian ada tempat yang dibuat miring, kemudian ditemunya di sini. Jadi ini bidang miring, kemudian pengungkit atau tuas ya. Kalau pengungkit atau tuas ini di sini ada lengan kuasa, kemudian ada lengan beban, dan juga ada titik tumpu ya. Ini memperbesar gaya angkat dengan memperpanjang lengan kuasa. Baik, sekarang kita identifikasi mana yang termasuk pengungkit, mana yang termasuk roda berporos, mana yang termasuk bidang miring, dan mana yang termasuk katrol. Dari mana? Dari alat yang kita tulis tadi. Misalnya kita sudah menulis gunting di sini. Jadi kita masukkan di tabel tadi itu gunting. Kemudian pencabut paku. Ya. Tadi pencabut paku, catut, kita tulis catut. Jadi seperti itu ya. Nah, begini. Jadi kita masuk di ini. Nah, gunting. Jadi yang pertama tadi gunting ini termasuk pengungkit. Kemudian yang kedua catut misalnya. Catut ini termasuk apa? Termasuk pengungkit juga. Kemudian yang ketiga tadi ini juga aja alat pemotong kertas ya. Alat pemotong kertas itu juga termasuk pengungkit. Kemudian katrol untuk menimba itu juga termasuk pengungkit.
Kemudian yang nomor 5 tadi pisau. Pisau ini adalah bidang miring. Kemudian pembuka botol. Nah, pembuka botol ini termasuk pengungkit. Kemudian papan untuk memindahkan drum ya. Ini juga ini termasuk bidang miring. Kemudian lagi sekop atau kereta gantung ya, untuk memindahkan kereta gantung misalnya katrol bebas. Kemudian menyekop pasir ya, ini juga ini termasuk pengungkit. Kemudian bermain jungkat-jungkit itu termasuk pengungkit. Baik, kalau sudah, yang ini kita lanjut pada halaman berikutnya ya. Pesawat sederhana membantu pekerjaan manusia. Setuju atau tidak setuju itu cukup kalian memberikan centang ya. Ya, jadi tidak perlu menulis semua ya. Langsung pada halamannya saja yang Ibu tunjuk ini. Ini di halaman 6 ya. Jadi cukup menuliskan tabelnya saja, tidak perlu ditulis semuanya. Kemudian masuk pada aktivitas yang ketiga. Pesawat sederhana. Jadi kalian membaca apa itu pesawat sederhana ya. Kemudian kalian isi ini ya. Jadi pesawat sederhana itu ada 4 jenis. Ada katrol, kemudian ada roda berporos, kemudian ada bidang miring, dan yang terakhir ada pengungkit. Katrol di sini seperti yang kalian baca ya. Ada katrol tetap, kemudian ada katrol bebas ya, dan yang terakhir ada katrol majemuk. Kemudian pengungkit ini kita bedakan menjadi pengungkit 1, 2, dan 3 ya. Seperti itu. Kita lanjut, jelaskan apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana ini adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan usaha, memperkecil usaha sehingga energi yang dibutuhkan juga lebih kecil. Selanjutnya kita masuk pada halaman ini. Ini sudah ada jawabannya ya, jadi mendatar. Salah satu contoh penggunaan bidang miring adalah, nah itu kalian cari di situ, kalian isi, ini seperti mengisi teka-teki silang. Jadi ada soal yang mendatar dan ada soal yang menurun. Ya, jawabannya ini ada pada halaman ini. Ya. Jadi ini jawabannya ada pada halaman 12 ya. Jadi yang mendatar 2 itu adalah sekrup, kemudian nomor 5 dan selanjutnya ada yang menurun sampai nomor ini, nomor 10 ya. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran kedua. Jadi pembelajaran kedua ini sudah mulai membahas mengenai masing-masing jenis dari pesawat sederhana. Baik, kita masuk pada ini. Kalau kalian lihat sebentar lagi ada upacara 17 Agustus. Kita menggunakan jenis katrol yang pertama yaitu katrol, jenis pesawat sederhana yaitu katrol ya. Jadi untuk mengangkat bendera, jadi kita memerlukan katrol tetap yang digunakan di sini. Nah, di sini kalian tidak perlu menuliskan semuanya,
Langsung saja kalian kerjakan halaman 15 pada tabel. Jadi ketika kita pada tiang bendera kita menggunakan katrol ya. Jadi begini, kita gunakan katrol jenis yang pertama yaitu katrol tetap. Kemudian timba sumur kita juga menggunakan katrol tetap. Tiang gantungan burung ini juga katrol tetap. Pengangkat mesin di bengkel ini adalah katrol bebas. Kemudian kalau kontainer ini adalah kontainer pada pelabuhan, jadi pengangkat kontainer ini kita menggunakan katrol majemuk ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini adalah kalian buka jenis-jenis katrol ya. Supaya kalian jelas, tadi ada katrol tetap, katrol majemuk dan katrol bebas. Coba perhatikan gambar di sini. Gambar yang pertama ini, yang ibu kurung ini adalah jenis katrol tetap. Jadi sebenarnya katrol ini roda yang berputar tetapi tidak berjalan ya. Jadi fungsinya ini untuk menarik dan mengangkat beban ya. Ini adalah yang pertama, ini adalah jenis katrol tetap. Jadi katrolnya tidak berpindah. Jadi ini adalah katrol tetap. Ini biasanya digunakan pada timba, pada sumur. Sumur zaman dulu ini menggunakan katrol ya. Kalau masih ada sumur, kita daripada mengangkat tanpa katrol itu kan lebih berat. Jadi kalau kita menggunakan katrol untuk mengangkat beban ini terasa lebih mudah. Sebenarnya penggunaan katrol tetap ini tidak keuntungan mekaniknya sebenarnya satu. Jadi tidak mengubah, beratnya itu sama saja, cuma memudahkan usaha. Jadi memudahkan usaha dengan cara apa? Dengan cara mengubah arah gaya. Ya. Jadi kita mengangkatnya, arah gayanya kita mengangkatnya ke atas begini. Jadi kita ngangkat seperti ini. Jadi kita tarik. Kalau kita menimba sumur kan ke bawah. Jadi lebih sulit. Kerja kita lebih sulit. Tapi kalau kita mengangkatnya ke atas ditambah lagi beban dari tubuh kita, ini kan mempermudah dalam mengangkat beban ini, ya. Baik, itu adalah jenis yang pertama, jenis katrol tetap. Jadi katrol tetap ini tidak keuntungan mekaniknya satu, cuma mempermudahnya dengan cara mengubah arah gaya. Kita lanjutkan katrol yang kedua. Katrol yang kedua ini biasanya digunakan pada bengkel-bengkel. Jadi untuk memindahkan tempat, memindahkan barang ya, jadi ada benda misalnya di sini ini memindahkan, jadi ini ikut pindah ke sana terus jalan tapi mengikuti arah tali ya, talinya begini terus ke sana, ini untuk memindahkan beban ini. Penggunaan katrol ini sebenarnya jadi gaya kuasa, jadi usaha yang kita lakukan ini setengah dari gaya beban. Jadi seandainya bebannya ini adalah 100 Newton ya. Beban yang ingin kita pindahkan adalah sebesar 100 Newton, maka usaha yang kita lakukan, gaya usaha, jadi gaya yang kita lakukan, gaya kuasa ini cuma 50 Newton. Jadi setengah dari gaya beban ya. Jadi keuntungan mekaniknya ini adalah 2. Kalau tadi yang ini adalah keuntungan mekaniknya adalah 1. Kalau pada katrol tetap. Sedangkan pada katrol bebas keuntungan mekaniknya adalah 2. Baik.
Kalau sudah, kita lanjutkan. Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan pada jenis katrol yang ketiga. Jenis katrol yang ketiga ini sebenarnya adalah perpaduan. Jadi katrol majemuk, ya, perpaduan antara katrol tetap tunggal dengan katrol bebas, ya. Jadi di sini ada katrol tetapnya, yang ini adalah katrol bebas. Fungsinya sama, yaitu memudahkan usaha, ya, memudahkan usaha yang kita memperkecil usaha, jadi untuk menarik atau mengangkat beban. Pada katrol majemuk, jadi gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas, keuntungan mekaniknya ini tergantung dari jumlah tali yang digunakan. Jadi ini ada katrol, ada tali, ya. Apa sebenarnya keuntungan mekanik ini? Keuntungan mekanik ini adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya, ya. Jadi keuntungan mekanik ini adalah ini, ya. Jadi FB gaya beban dibagi dengan gaya kuasa, ya. Baik, kita lanjutkan lagi, ya. Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Ya. Di sini ada, ya, macam-macam gambar katrol. Ini termasuk katrol tetap. Keuntungan mekaniknya adalah 1. Selanjutnya, yang kedua, ini adalah katrol bebas. Keuntungan mekaniknya adalah 2, ya. Lanjut lagi pada halaman berikutnya. Nah, ini perhatikan baik-baik, ya. Jadi ini adalah katrol majemuk. Berapa keuntungan mekaniknya? Keuntungan mekaniknya ini tergantung dari jumlah tali yang digunakan. Jadi tali yang pertama ini yang ke-1, tali yang kedua ini 2, kemudian ini 3, ini 4. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 4. Sedangkan ini adalah tali kuasa, tidak perlu dihitung, ya. Kita lanjutkan, ya. Jadi keuntungan pada masing-masing jenis katrol, ya. Perhatikan, ya. Kemudian kita masuk pada aktivitas yang kedua, yaitu roda berporos, ya. Jadi roda berporos ini adalah, coba perhatikan di halaman 20. Jadi yang dikerjakan ini, ya. Ini adalah contoh dari roda berporos, ya. Ini adalah mana yang termasuk roda, mana yang termasuk poros. Jadi ini gambar, Ibu gambarkan, ya. Misalnya ini ada seperti ini adalah contoh roda berporos. Kalau pada sepeda, ya, kan ada bagian untuk mengayuh itu. Kemudian yang kecil ini dihubungkan dengan roda. Yang dimaksud rodanya ini, ya, untuk ini, ya, untuk mengayuh ini. Kemudian ini adalah porosnya. Jadi untuk memutar ban di sini, ya. Untuk memutar roda yang besar itu. Jadi ini dihubungkan dengan rantai seperti itu. Roda berporos
ini berfungsi untuk mempercepat gaya, ya. Fungsinya untuk mempercepat gaya. Jadi ini manfaatnya memudahkan gerak, mempercepat kecepatan, kemudian memperbesar gaya, dan yang pastinya memperkecil usaha yang kita lakukan. Dalam ini yang dimaksud adalah rodanya, sedangkan ini adalah porosnya, ya. Jadi kalau pertanyaan selanjutnya, jadi jika Anda memiliki dua buah obeng pertama panjang dengan pegangan kecil, ya. Kedua pendek dengan pegangan besar. Obeng manakah yang Anda pilih? Obeng yang dipilih adalah obeng yang pegangannya besar, ya. Ini. Kita lanjutkan. Selanjutnya pada halaman 21, contoh bidang miring misalnya tangga. Jadi menaikkan kotak ke atas. Kemudian misalnya lagi contoh bidang miring pisau. Kegiatannya adalah mengiris daging, memotong daging atau mengiris bawang, ya. Kemudian sekrop, ya, bukan sekop tapi sekrop, ya. Kemudian resleting dan masih banyak lagi, ya. Bidang miring misalnya papan, ya. Kemudian papan untuk mengangkat, ya. Jadi mengangkat beban dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Bidang miring ini untuk memperkecil gaya kuasa. Jadi bidang datar salah satunya dibuat tinggi, kemudian ini yang pendek di sini. Jadi misalnya untuk memindahkan benda dari sini ke sini, atau dari bawah ke atas, ya, ke tempat yang lebih tinggi. Kalau diangkat seperti ini kan lebih berat, lebih sulit, ya. Jadi dibuatlah bidang, ya, dibuat papan untuk membantu mengangkat beban ini. Jadi kita tinggal mendorongnya ke sini. Ya, mengerti, ya? Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi seperti ini gambarnya, ya. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah gambar dari bidang miring. Bagaimana keuntungan mekaniknya? Jadi ini adalah usaha kuasa, gaya kuasa yang kita lakukan untuk mendorong suatu benda. Kemudian ini adalah gaya beban. Kemudian di sini yang kita lakukan ini besarnya keuntungan mekaniknya adalah panjang dari lintasan ini, ya, dibagi dengan ketinggian tempat ini. Jadi L dibagi dengan H, itu adalah keuntungan mekaniknya. Kemudian gaya yang diberikan ini adalah sebesar H dibagi
S, jarak H ini adalah ketinggian ya. S ini adalah jarak sini, Ibu hapus ya. Jadi F sama dengan H per S dikalikan M, jadi masanya berapa kali gravitasinya. Jadi bidang miring ini digunakan untuk memperkecil usaha dengan cara menambah jarak tempuh, sehingga waktu yang diperlukan juga semakin besar. Tetapi usaha yang kita lakukan ini, kuasa ya, FK-nya, gaya kuasa yang kita lakukan ini lebih kecil ya. Tapi waktu yang diperlukan memang lebih lama ya. Selanjutnya ya, ini kalian bisa kerjakan ya. Berdasarkan bacaan tersebut, untuk memindahkan beban ke lantai atas jika disediakan 2 buah tangga, 1 curam dan 1 landai, manakah yang Anda pilih? Nah, yang kalian pilih kira-kira yang mana? Yang 1 curam, yang 1 landai. Tentu kalian memilih yang ini ya. Tapi kerugiannya adalah waktunya lebih lama. Tapi usaha yang kalian lakukan, jadi gaya kuasanya itu lebih kecil ya. Selanjutnya ini kalian kerjakan. Ini jawabannya sudah ada ya. Sudah bisa dilihat di kunci jawabannya. Ini termasuk yang bidang miring. Bisa dilihat ini jawabannya ada di halaman ini. Halaman untuk mengecek halaman 29 ya. Selanjutnya pembelajaran 3. Nah, pembelajaran 3 ini sudah masuk pada ini tujuannya. Ya, kita masuk pada aktivitas yang pertama yaitu pengungkit. Ini adalah jenis-jenis pengungkit seperti yang Ibu terangkan kemarin. Jadi ada 3, ada jenis pertama, kedua, dan ketiga. Bedanya adalah T, ini adalah jenis pertama, tumpuan berada di tengah. Selanjutnya jenis yang kedua, B, beban yang berada di tengah ya. Selanjutnya jenis yang ketiga, ini adalah K, kuasa yang ada di tengah. Baik, kita masuk pada latihannya ya, jenis-jenis pengungkit. Kita bahas ya. Di sini gunting, tumpunya berada di tengah. Ini adalah kuasa. Sedangkan ini adalah beban. Ingat TBK. T, tumpu berada di tengah. Berarti jenis yang pertama, ya. Jadi tuas atau pengungkit ini memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya usaha dan mengubah arah gaya. Di sini dengan cara memperbesar gaya angkat dengan memperpanjang lengan kuasa. Jadi lengan kuasanya yang diperpanjang. Selanjutnya yang kedua, pembuka tutup botol ya. Kita lihat ya. Ini
adalah kuasa. Ini adalah beban. Maaf ya, ini adalah ini adalah kuasa ya. Jadi kuasanya di sini, ini lengan kuasanya. Kemudian bebannya tuh ini yang kecil. Bebannya ini ya, yang kecil ini. Kemudian yang ini adalah tumpunya ya. Jadi K, kemudian B di tengah, ini T. Ingat, B di tengah berarti jenis pengungkit yang kedua ya. Jadi posisinya adalah ini adalah kuasa, kemudian ini beban, kemudian ini adalah tumpu. Jadi ini yang ini tumpunya, ini beban, ini kuasa. Pengungkit yang kedua. Ya, baik, kita lanjutkan pada soal nomor 3. Soal nomor 3, jadi urutan posisinya pinset. Pinset ini, yang ini adalah tumpu ya. Biasanya yang kita gunakan untuk mencetkan ini. Berarti ini adalah kuasa ya, kuasa. Kemudian ini adalah beban. Ingat TBK. K berada di tengah, berarti ini jenis pengungkit yang ketiga ya. Baik, kita lanjutkan nomor 4, sekop. Biasanya sekop ini kan untuk memindahkannya, kuasanya kan di sini. Kuasanya, kemudian ini titik tumpunya, dan ini bebannya. Biasanya pasirnya kan di sini. Ya. Jadi karena ini adalah tumpu, kuasa, dan ini adalah beban yang terakhir, berarti jenis yang ketiga. Baik, kita lanjutkan palu. Ya. Palu di sini perhatikan ini adalah bebannya. Kemudian ini adalah tumpunya. Kemudian yang di sini adalah kuasa, ya. Karena tumpu ada di tengah, berarti ini termasuk jenis yang pertama. Jadi ini beban, tumpu, dan kuasa. Baik, kita lanjutkan nomor 6. Nomor 6 ini adalah pemecah kemiri, ya. Jadi kita lihat ini beda ya dengan ini, dengan tang ya. Jadi pemecah kemiri ini adalah bebannya. Kemudian ini kuasa dan ini adalah titik tumpu. Jadi T, B, K. Ini T-nya di sini, ini B-nya di sini, ini adalah kuasa. Karena B yang berada di tengah, berarti termasuk ini, termasuk yang nomor 2, ya. Kemudian yang nomor 7 ini tang catut. Nah, tang catut ya. Perhatikan, ini biasanya tangan kita di sini, berarti di sini adalah kuasa,
Yang ini adalah tumpunya, kemudian bebannya kan di sini. Berarti B di sini, kemudian T, K. Ingat yang berada di tengah adalah tumpu. Berarti termasuk pengungkit jenis yang pertama. Baik, kalau sudah mengerti mengenai macam-macam pengungkit, ya, kita lanjutkan lagi nomor 8. Masih ada ya, nomor 8, jungkat-jungkit. Ini tumpu. Ya. Ini tergantung siapa yang ini. Jadi kadang ini K, kuasa, ini beban. Mana yang ini? Ya, jadi ketika ini naik, ini turun, ini naik. Jadi ini bergantian beban sama kuasanya. Yang penting ini tumpu berada di tengah, berarti ini termasuk jenis pengungkit yang pertama, ya. Kemudian nomor yang 9, mesin pemotong kertas. Mesin pemotong kertas ini adalah ini tumpu, kemudian kertasnya kan di sini, berarti ini beban. Kemudian kita memegangnya kan di sini, ini adalah kuasa. B berada di tengah, berarti nomor 2. Selanjutnya nomor yang ini, nomor yang 10, ya. Ini nomor 10. Ya, ini adalah kuasa, kemudian tumpu, kemudian beban. Berarti ini nomor 1. Baik, ya. Kita lanjutkan. Jadi pengungkit ini sudah selesai ya. Kemudian untuk nomor 1 yang diminta adalah jenis pesawat sederhana, kemudian prinsip kerja. Sama ya. Ini jenis pesawat sederhananya, ini jenis pesawat sederhana pengungkit. Jadi ada kuasa, ada ini jenis pertama, ini tumpu, ini beban. Ya. Kemudian yang kedua ini juga termasuk pengungkit. Kemudian yang keempat di sini ini termasuk roda berporos. Baik, Ibu rasa kalian sudah mengerti mengenai pesawat sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.